Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal bikin templating di dalam notifikasi. Jadi kalau sebelumnya, kalau kita lihat di dalam transaction ya, nah ini kita bikinnya hardcode ya teman-teman. Jadi transfer berhasil, lalu ini berapa nilainya gitu ya. Nah ini nggak akan bisa customize ya. Jadi nanti kalaupun nanti ada tambahan, misalnya transfernya berhasil apa-apa gitu, misalnya itu harus diubah bytecode. Nah kita mau ganti nih pakai templating ya. Jadi di sini di dalam DB gue nambahin satu table lagi yaitu templates gitu di sini. Ini ada isinya adalah kode, title dan body. Ini kode ini harusnya dia primary key ya. Ntar modify column saya pengen set dia sebagai primary key. Ya, intinya harusnya di set di primary key ya. Nah ini harusnya di set di primary key. Jadi nggak boleh sama nih ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kita bakal pakai templating di sini. Jadi di sini saya bikin satu domain namanya adalah templates ya gitu misalnya, atau template itu aja. Lalu tipenya adalah template struct gitu ya, ada kode string. Ini ada db-nya adalah kode, lalu juga ada yang namanya kode. Lalu selanjutnya ada yang namanya title ya, judul daripada ininya, notifikasinya ya. Lalu juga ada yang namanya body, string, db, lalu body, kayak gini, body. Nah, jadi tiga ini aja dan tiga-tiganya nol ya, jadi nggak boleh nol di dalam data ini. Lalu di sini saya mau bikin repositorinya ya, template repository adalah sebuah interface. Yang pertama saya pengen bikin yang namanya find by code ya, ctx context text.context code ya, string. Pengembaliannya adalah template dan error. Kayaknya ini doang ya harusnya. Oke. Sekarang kita bikin di dalam repository kita untuk template-nya ya. Jadi template gitu ya. Di sini lalu bikin tipe template repository struct db goku.database ya. Lalu di sini new template gitu ya. Lalu koneksi sql.db, lalu pengembaliannya adalah template repository ya, atau return template repository. db-nya kita isi dengan goku new default lalu koneksi. Oke, dia akan merah. Saya pengen implementasi satu metode untuk find by code-nya ya. Sini saya taruh di bawah lagi, kita taruh di sini konteksnya dari paling atas ya. Oke, kayak gini. Pertama saya pengen dataset kayak biasa ya, dataset gitu. Set lalu t.db.from, namanya adalah templates gitu. Lalu where gitu. Where goku x. Nah, ini yang kodenya adalah kode gitu ya. Lalu di sini tinggal kita coba cek aja bentar. Di sininya saya tambahin template ya, tmp ya. Lalu di sini err gitu ya. Nah, di sini saya tinggal kayak gini aja, err gitu. Lalu dataset.scan struct context ya. Konteks lalu ctx tmp. Ini lalu return aja. Nah, kayak gini udah cukup ya. Oke, sip, mantap. Jadi sekarang kita udah bisa ngambil find by code ya, ngambil template berdasarkan kode. Nah, sekarang kita coba pengen pergi ke dalam sini nih, ke dalam transaction ini. Jadi di sini gue pengen nambahin satu service ya, di sini namanya adalah notification service ya. Nah di sini dah. Nah ini. Jadi gue pengen nambahin satu interface lagi. Jadi di notification ini nambahin satu method ya, namanya adalah insert. Nah gini aja, ctx context. Nah ini gue perlu apa aja? Gue perlu yang pertama adalah apa nih yang gue perluin ya? Yang gue perluin pertama mungkin dia akan dikirim kemana ya, user ID-nya ya, integer 64. Lalu yang kedua gue juga perlu datanya. Ini datanya bersifat string, lalu string kayak gini. Nah ini map string ya. Lalu dia akan mengembalikan error kayak gini aja, kayak biasa ya.
Ini saya perlu ini ya, implementasi di dalam service notification ini, function and notification service kayak gini. Nah, yang ini ya pakainya, yang di dalam service ini. Oke, sekarang coba kita insert. Oke, yang pertama kita ngapain dulu? Yang pertama kita mungkin apa ini ya? Kita harus nge-insert dulu nggak sih? Atau ngapain ya? Oke, mungkin kita lebih bagus ngelakuin parsing ya. Jadi nanti di template kita, misal gini lah, templatenya adalah selamat atau halo, atau misalnya apa ya? Transfer senilai gitu 7.000 gitu misalnya ya, sudah berhasil. Nah ini gue pengennya di sini itu template ya, bentuknya gini nanti. Misalnya amount gitu ya, gini titik amount. Jadi nanti ada map ini yang berisi key-nya adalah amount. Jadi itu yang akan diriban di dalam sini gitu ya. Jadi sudah berhasil kayak gitu. Jadi nanti template-nya berbentuk seperti itu. Pertama, gue pengen nambahin, oh ya juga ya, tambahin lagi satu lagi dah, yaitu kode nih, kode string. Nah ini adalah template-nya ya, template code-nya. Di sini kode adalah sebuah string kayak gini. Jadi yang pertama gue pengen nyari dulu tmp-nya, tmpl-nya, template-nya ada nggak gitu ya. Nah di sini gue pengen nambahin yang namanya template repository domain.template repository. Nah, di sini gue juga nambahin aja, lalu template repository domain.template repository kayak gini. Lalu di sini gue tinggal copy aja kayak gini ya. Kayak gini. Oke, sip. Sekarang gue pengen nyari dulu template-nya kira-kira ada nggak menggunakan interface yang tadi ya, yang di dalam template repository find by code ya. Kita X lalu kita nyari kodenya. Kalau dia nggak ada ya, nah ini gini tmpl sama dengan domain.template ya, berarti kosong nih. Kalau kosong ya udah kita error aja ya, error.new itu misalnya template not found gitu aja. Oke, selanjutnya kita ngapain lagi? Kita mau parsing bodinya. Jadi di sini mungkin gini ya, kita mau bikin notification gitu ya, misalnya domain.notification tuh. Pertama user ID-nya kita ambil dari user ID, lalu title-nya nanti, bodinya juga nanti. Nah ini lalu statusnya juga kita set 0 1 ya. Ini aja ya, is read juga 0, is read 0 gitu. Lalu created date-nya adalah time.now ya. Oke. Jadi di sini ya yang akan kita coba ubah ya. Title-nya akan kita pastikan pakai tmpl.title ya. Nah, untuk yang bodinya akan kita ubah. Jadi body di sini saya pengen bikin tag gitu ya, misalnya template.mask gitu. Nah, ini ada di package yang namanya HTML template. Nah, ini bisa kita pakai metode yang tadi gua sebutin. Jadi di situ di stringnya itu ada titik apa gitu ya, pakai kurawal. Itu nanti akan diparsing. Jadi di sini saya pakai template.new, ini bebas apa aja, misalnya notif gitu ya. Lalu parse, ini parse adalah stringnya apa yang mau diparsing, misalnya tmpl.body. Nanti body ini akan berisi seperti ini, misalnya template tentang transfer gitu ya. Misalnya gini, transfer senilai gitu 5.000 berhasil. Nah ini isinya akan seperti ini, titik amount gitu. Nah ini nanti kita parsing, lalu kita coba render ya. Coba rendernya gini, pertama kita taruh dulu body. Jadi ini nanti kita akan bikin yang namanya bytes.buff. Nah ini untuk apa? Untuk nanti menerima hasil parsingannya. Jadi di sini saya bikin gini, rr gitu, lalu t.execute body, lalu datanya apa? Jadi data ini adalah data yang akan mengisi amount tadi ya. Kita pakai yang data di sini, yang ini nih parameternya. Oke, kalau di error nil gitu, kalau di error kita balikin aja return errornya apa ya. Nah gini. Oke,
Sekarang ngapain nih? Sekarang tinggal kita taruh aja bodinya. Ah, gini. Body. Oke. Jangan lupa titik string ya, gini. Lalu tinggal kita save aja. Jadi return gitu misalnya adalah, bentar ya. Kita gini dah. RR gitu ya. N dot notification repository insert ctx notification. Jangan lupa kita juga harus ngirim ke SSE kita ya. Jadi di sini gue pengen nambahin satu lagi yaitu hub ya. Jadi domain bentar dto.hub. Ini juga perlu tambahin lagi ya. Hub dto.hub. Jadi gue pengen semuanya itu sentralnya ke notification service ini. Jadi hub-hub ini nggak diinsert, nggak dimasukin ke dalam service-service yang tadi ya, kayak transfer gitu ya. Ini juga gue pengen bikin service untuk top up. Itu nanti ya di video selanjutnya. Jadi di sini kalau di error ya, if error tidak sama dengan nil, maka gue juga akan balikan errornya. Lalu setelah itu tinggal gue kirimin aja ya, gue kirim ke dalam SSI-nya. Bukan SSI di sini kasusnya adalah channel ya. Nanti channel yang akan ngirim ke SSI-nya. Oke, jadi di sini gue lakukan yang pertama, gue nyari dulu channelnya ada nggak. Oke, yang ada di dalam n.hub.notification channel, lalu user ID-nya berapa gitu ya. Oke, kalau di oke maka kita bisa kirim. Channel ini kita akan kirim dengan dto.notification data ya. ID kita ambil dari notification.id. Lalu ada yang namanya title kita ambil dari notification.title. Lalu body juga ambil dari notification.body. Nah, status notification.status. Lalu isRead juga notification.isRead. Nah, ini lalu read@notification.read@. Kayak gini aja. Oke, harusnya udah aman ya, tinggal kita return nil aja kayak gini. Nah, oke. Artinya sukses ya. Oke, sip, mantap. Jadi sekarang di dalam transaction kita akan ubah nih code-nya ya, akan sedikit ubah. Jadi di sini gue mau, nah ini misalnya gue pengen nambahin kode yang namanya transfer ya, transfer gitu. Title-nya adalah transfer berhasil atau sukses gitu ya. Lalu bodinya kita akan isi dengan ini. Jadi di sini gue pengen ganti di sini jadi kayak gini, .amount gitu. Udah kayak gini aja. Oke, lalu di bawahnya kita pengen nambahin lagi transfer tapi destination, transfer des gitu. Destination. Nah, ini gini deh ya. Atau des ya. Des aja ya. Nah, ini dana diterima gitu ya. Dana senilai nilai titik amount gitu diterima gitu, diterima. Oke, coba kita upload. Oke, jadi sekarang kita punya dua template nih. Template pertama untuk yang transfernya, yang kedua untuk yang menerimanya. Jadi di sini kita akan ganti nih di sini ya, kita akan ganti. Kita coba komen aja. Misalnya kita komen dulu aja ya. Ntar saya coba scroll ke atas dulu. Saya pengen nambahin satu service ya ke dalam sini, menginjak satu service, yaitu notification service. Jadi ini gue bakal hapus ya dua ini. Jadi tinggal notification service aja. Domain.notification service kayak gini. Lalu di sini gue akan hapus juga nih dua ini ya. Notification service domain.notification service. Notification service service domain.notification service. Notification service kayak gini. Ini juga gue akan hapus. Sisain notification service gitu ya. Jadi sekarang yang repository dan hub gue akan hapus, gue ganti dengan notification service ini ya. Oke. Jadi di sini gue akan ngapain? Gue akan cukup tinggal lempar aja ya. Pertama gini t.notification service .insert ya. Insert ctx-nya dapat dari konteks background aja ya. Karena ini pakai GoRoutine. Terus user ID-nya gue akan sof account .user ID, lalu kodenya pakai transfer ya.
Nah, datanya ini kita buat dulu ya. Di sini gue buat data gitu, misalnya map a string, string ya value-nya. Ada yang namanya amount ya, yang kita perlukan di sini. fmt sprintf gitu. Nah, ini kita tinggal pakai titik f gitu ya. Nah, ini value-nya adalah amount. Nah, ini. Oke, datanya tinggal kirim aja ke sini. Lalu yang kedua, tinggal coba lagi bawahnya t.notification service, insert lagi context.background, ini untuk yang DOF ya. .user ID, lalu kita taruh yang di sini, yang transfer dash. Oke, lalu datanya juga sama. Nah, ini. Oke, udah, harusnya tinggal kayak gitu aja, yang bawah kita hapus. Oke, sip. Sekarang kita coba regresi ya. Regresi itu adalah testing kira-kira impact ya atau enggak ya. Ini harusnya bukan regresi ya, tapi testing fiturnya. Kira-kira jalan atau enggak ya. Tapi sebelum itu, kita coba initiate dulu di dalam main.go. Ini ada yang error pasti ya. Ini gue akan pindahin ke atas ya, karena gue bakal pakai di transaction service. Ini juga gue akan tambahin yang namanya hub, kalau nggak salah ya. Ini, bentar, apa ya? Oh, gue juga perlu initiate yang namanya template repository ya. Kayak gini, repository, repository.new template db connection. Ini gue akan copy taruh di sini. Nah, lalu di bawahnya transaction service gue akan hapus dua ini ya, hub dan notification repository. Gue ganti dengan notification service. Oke, seharusnya udah jalan ya. Tinggal gue run main.go. Kita tinggal tes kira-kira jalan atau enggak ya template kita ya. Oke, sekarang gimana cara ngetesnya? Kita tinggal lakuin aja transfer kayak biasa ya. Jadi di sini login ya. Terus gue juga perlu nge-stream notifikasinya ya. Ini. Nah, ini udah stream. Harusnya ketika gue ngelakuin transfer, ini harusnya dia menerima ya notification streamnya. Coba gue execute. Nah, ini. Coba send. Oke, harusnya notification streamnya dapat. Nah, dapat ya ternyata ya. Nah, nih. Transfer berhasil, sukses. Nah, ini tadi yang kita edit ya. Transfer senilai berapa gitu berhasil. Oke, berarti berhasil ya. Kita pakai template yang tadi. Oke, lalu di sini juga udah selesai ya. Coba kalau kita ubah ya di sini. Title-nya kita ubah misalnya jadi ini transfer berhasil. Atau gitu ya. Y gitu ya. Y transfer berhasil gitu. Nah, ini coba kita transfer inquiry. Nah, saya coba execute. Notification stream ya harusnya dapat yang tadi ya, yang baru. Nah, ini. Ya, transfer berhasil, sukses. Jadi sekarang tanpa kita ngubah code-nya, kita udah bisa ganti messaging-nya. Jadi itu aja. Thank you.